Halo Bro Ensis, ketemu lagi di channel Hobi Kita 86. Oke nih, kita mau coba kultur air dengan simple. Semoga berhasil ya. Jadi starter ini saya dapatkan dari saya membeli cacing sutra. Cuma airnya saya belum ganti nih dari kemarin ini ya. Nah, setelah saya lihat ternyata terdapat kutu air. Sepertinya bisa nih kita buat starter. Dan semoga saja nggak ada ini ya, nggak ada kutu jetnya. Tapi masalah kutu jet gampang kok, bisa diakalin. Oke, kita mulai saja. Nah, ini adalah air yang sudah saya siapkan nih. Kalau ketinggian sih di ini aja ya, Blensis disesuaikan saja gitu. Boleh pakai 15 cm, 10 cm nggak apa-apa, saya sesuaikan saja nih, mungkin kira-kira kurang lebih 10 cm antara 15 cm lah ketinggian airnya. Jadi kita langsung tuang aja nih ke air. Kita ambil nih starternya, tuang saja seperti ini Bro Ensis. Lalu seperti ini kita tuang saja supaya kotorannya ke bawah semua. Oke, lumayan lah ya, ada yang masuk pasti kotorannya. Setelah ini wadahnya ini akan kita letakkan, harus terkena sinar matahari langsung. Yang ditakutkan kan ini tadi saya nggak sortir ya, kemungkinan ini pasti ada kutu jetnya gitu, kemungkinan gitu kan. Jadi untuk menekan populasi kutu jet, kita harus menaruhnya wadah ini di bawah sinar matahari langsung. Paling nggak minimal tuh kena matahari sampai pukul 11 atau pukul 12. Biar cukup untuk menekan pertumbuhan dari Cyclops atau kutu jet. Selanjutnya yang diperlukan di sini adalah kita akan mengambil sedikit dari cacing sutra ini. Kita ambil sedikit saja. Ya, kira-kira segini. Lalu kita taruh ke wadah. Wadahnya ini boleh apa saja ya Blensis ya. Ini saya adanya flash ya, taruh flash saja gitu. Kemudian kita kasih air sedikit. Kita ambil dari sini saja ya. Nih, kita kasih air. Airnya secukupnya saja ya, nggak perlu terlalu banyak. Jadi ceritanya ini akan kita matiin ya. Jadi kan kita matiin. Jadi tanpa diberi aerator pun biasanya casut ini akan mati. Tapi di sini kita akan menambah sedikit IM4. Oke, sebentar. Oke, ini M4-nya bagian tutup botol dalamnya ya teman-teman ya. Oke, ini M4-nya bagian tutup botol dalam ya. Kita tuangnya langsung nih. Ya, kita tuang aja gitu. Lalu kita berikan sedikit gula. Gulanya sedikit aja ya, tuh seujung apa ya, seujungnya lah sendok teh. Masukin aja.
Boleh kita aduk. Oke, setelah kita aduk, dicek dia dirasa cukup rata, bagian rasa kita tutup ya, supaya kedap nggak ada udara masuk. Ini cacingnya masih hidup nih. Ya, lalu kita simpan di ruang tertutup. Kalau saya di sini saya bantu lagi dengan menggunakan ini. Saya taruh, nanti saya bungkus bentar. Oke, ini sudah saya bungkus seperti ini, lalu nanti kita letakkan di tempat teduh ya, karena botolnya transparan gitu, supaya nggak ada cahaya yang masuk ke dalam fermentasi ini. Oke, nanti kita akan lihat setelah 24 jam hasil fermentasinya seperti apa. Oke, kita letakkan wadah pengkulturannya terkena cahaya matahari langsung seperti ini. Nah, ini bisa Broensis perhatikan, ini starternya sangat sedikit, bahkan starternya ini belum gemuk-gemuk gitu, kayaknya masih apa ya, masih kecil-kecil ya. Semoga saja dalam 4 hari ada kemajuan, dalam 4 hari semoga saja. Oke, selanjutnya untuk mencegah masuknya jentik nyamuk, jadi ini perlu kita tutup dengan bahan kaca seperti ini, dan dia juga masih tembus cahaya matahari gitu, jadi masih bagus buat cahaya matahari. Nah, jika teman-teman bertanya nih, Bang, itu udah dikasih makan belum? Jadi jika perhatikan pada video awal saya memulai kultur ini, jadi air yang di air cacing itu saya taruh semua di sini ya. Jadi itu cukup untuk makannya sekitar 2 harian, masih cukup itu. Oke, setelah ini nanti kita tutup nih. Nah, nanti kita akan lihat ya besok 24 jam sambil kita kasih makan hasil dari fermentasi yang kita buat. Oke, Broensis, ini yang sudah kita fermentasi selama 24 jam ya. Nah, seperti ini nih penampakannya nih. Kita akan lihat. Nah, itu bangkai casutnya masih terlihat ya. Sebenarnya sih ini belum ini ya, belum sempurna ini. Ini sebenarnya belum sempurna sebenarnya ini fermentasinya. Tapi nggak masalah sih kalau kita mau berikan, karena kenapa? Karena ini kan fermentasi di dalam air ya. Jadi kalau yang Y4 perikanan itu dia bisa jadi kalau yang Y4 perikanan itu dia bisa memfermentasi dalam keadaan di air seperti ini, jadi nggak masalah nih kalau kita memberikan. Tapi kalau mau lebih sabar, mungkin bisa ditunggu hingga cacing sutranya ini hancur gitu ya, bisa 3 harian lah mungkin. Tapi ini kita langsung memberikan saja nanti, ini nggak apa-apa kok. Juga satu lagi, jika Broensis ingin memfermentasi ini, lebih baik pakai botol biasa aja ya, supaya lebih simpel gitu kan. Jadi nanti tutup botolnya itu bisa digunakan sebagai penakar untuk pemberian sehari-harinya gitu. Oke, kita akan lihat ya yang kemarin starter kita sebar, apakah masih hidup atau tidak. Karena kan starter yang kemarin itu saya nggak memberi makan ya, jadi air yang bekas cacing sutranya itu saya taruh ke situ gitu. Kita akan lihat ya. Oke, ini wadah yang kemarin kita siapkan ya. Kita akan lihat nih cacing sutranya itu seperti apa, kutirnya itu seperti apa gitu. Kemarin kan lihat sangat sedikit ya, kutir itu sangat sedikit. Kita akan lihat sembari pembuktian nih, karena kemarin saya pernah berpendapat kalau jika kutir itu dalam keadaan sehat, terus kita taruh ke air yang baru, maka dia akan langsung pecah.
Jadi ini kita akan lihat bener nggak nih langsung pecah gitu. Kemarin nggak ada yang halus-halus. Oke, tuh itu kutirnya. Ini sebenarnya kalau dilihat secara langsung ini setelah 24 jam. Ini saya sengaja pengambilannya malam hari supaya lebih mudah dilihat. Ini banyak banget yang halus-halusnya nih. Jadi dia udah pecah langsung di sini. Jadi nggak ada rahasia supaya ngebum itu nggak ada sebenarnya ya Bransis ya. Nggak ada rahasia supaya 4 hari ngebum, nggak ada. Jadi setiap ditaruh air baru, jika kondisi kutu airnya ini sehat, maka dia akan langsung pecah ya. Ini saya ulang lagi, jika kutu air dalam keadaan sehat atau kondisinya kuat gitu ya, optimal, jika dipindah ke air baru dia akan langsung pecah. Nah, itu catatan ya. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan, pasti pecah. Nah ini udah pada pecah nih sebenarnya nih. Gitu lihat ya, banyak yang halus-halus. Nah itu juga ada yang lagi membawa itu tuh mungkin apa ya, plasentanya kali ya, tuh yang besarnya tuh pecah. Nah ini kita akan coba berikan fermentasi yang kita buat. Ini saya nggak mau nyium ya teman-teman ya, teman-teman Bransis ya. Kebiasaan lama. Ini saya nggak mau cium. Jadi karena ini saya jujur aja, ini saya bikinnya bisa dibilang semau saya gitu kan, asal-asalan. Tapi kalau mau Bransis mau memberi takaran, wadahnya seberapa ini ya? Ya mungkin ini kira-kira airnya ada di kisaran 10 sampai 12 liter. Itu bisa diberikan sebanyak 2 tutup botol kemasan, air kemasan ya. Tapi saya di sini nggak pakai takaran. Memang saya asal-asalan nih, asal-asalan bisa nggak gitu tanpa takaran. Ini saya asal-asalan. Ini saya langsung kasih seperti ini. Udah saya kasih makan begitu aja. Saya aduk-aduk, nanti juga dia akan itu sendiri. Ini adalah hasil fermentasinya. Dan ini tadi terpaksa juga saya endus ya. Terpaksa saya endus karena saya sudah ngangin, sebenarnya saya jijik gitu kan. Nah, ternyata ini sudah bau E4 gitu, ini nggak bau bangke. Jadi airnya ini bisa saya pastikan tidak bau. Terus boleh nggak ini diaduk-aduk? Boleh saja, nggak masalah kok. Nah, nanti ini kita akan tutup lagi nih Bransis nih, kita tutup lagi seperti ini. Kita rapetin lagi, nanti kita simpan lagi tempat gelap. Jadi biarkannya sama habis kita perlakukan seperti itu. Ini penampakan hari kedua ya. Jadi kalau ngambil siang hari tuh seperti ini, kita nggak bisa melihatnya secara jelas gitu. Nah, untuk perubahan sih sudah ada di hari kedua ini sebenarnya. Sudah mulai terlihat yang kasar-kasarnya gitu, udah banyak gitu ya di hari kedua ini. Jadi di hari kedua ini kita tetap memberikan fermentasi. Ini fermentasi di hari kedua nih. Di hari kedua udah mulai agak hancur ya, dan warnanya semakin butek gitu ya, semakin keruh warnanya ini. Ya kita langsung berikan saja. Untuk fermentasinya sendiri ini boleh diaduk-aduk dulu atau enggak apa-apa, tapi diaduk lebih bagus ya supaya ampasnya itu terbawa, karena nanti kan di dalam air sini nih akan terjadi fermentasi juga. Jadi kita kasih aja cukup 2 tutup itu ya, 2 tutup botol air kemasan seperti ini. Nanti kita akan lihat di hari ketiga seperti apa, dan jangan lupa ini kita tutup rapat lagi gitu ya. Oke Bransis, nih pemandangan malam di hari kedua. Seger banget kelihatannya ya. Waduh, sehat-sehat banget tuh. Banyak banget ini. Ini di hari kedua sudah seperti ini. Ini di hari keempat pasti sudah meledak ini. Ini kondisi hari ketiga ya. Pada malam harinya
Tuh semakin banyak yang halusnya ya, semakin pada pecah-pecah. Karena kemarin juga starternya itu cukup dikit lah saya bilang ya. Ini perkembangannya cukup pesat banget gitu. Entah nih dalam 4 hari apakah dia akan terlihat banyak gitu kan, soalnya baru pada pecah lagi. Kalau starternya agak banyak kan, saya rasa sih udah banyak banget ini, karena bisa dilihat lah di pertama saya taruh sebanyak berapa banyak, bisa kita hitung malah gitu kan. Kutu airnya itu starternya sangat sedikit gitu, dan ini merupakan kemajuan yang sangat pesat dalam 3 hari sudah seperti ini. Ini udah 3 hari nih. Oke, seperti inilah di hari keempat kutu airnya tuh. Penuh sekali ya kutu air ini hari keempat. Ini saya semakin jauh biar terlihat sebanyak apa kutu air ini. Penuh banget guys, hari keempat ini sudah meledak. Tuh di hari keempat tuh. Ini saya deketin ya. Ya, oke Bro and Sis, videonya sampai 4 hari saja cukup ya. Jadi di 4 hari ini bisa disaksikan kalau kutu air ini ngebum. Bahasanya ngebum ya, meledak. Nah, seperti ini di hari keempat. Oke, mungkin ini patut dicoba ya untuk Bro and Sis yang mau mencoba kultur air, kultur dengan teknik seperti saya ini, dengan bahan-bahan yang cukup mudah juga gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah singgah ke channel saya. Tidak lupa saya selalu ucapkan salam sukses selalu, sampai bertemu di video berikutnya. Hobi kita 86.